Nah, pemirsa, untuk mengetahui unjuk rasa pro-Palestina yang terjadi di sejumlah kampus di Amerika Serikat, kita sudah terhubung dengan reporter TV One Yanri Subekti. Selamat pagi waktu Indonesia, Mas Yanri. Bagaimana kondisi terkini di New York saat ini, Mas? Dila dan Hijul, aksi unjuk rasa memang sudah dibubarkan oleh polisi dari lingkungan kampus. Sebelumnya, eh, hampir sebagian besar mahasiswa yang saat ini sekitar 40 perguruan tinggi ternama prestisius sepenjuru Amerika Serikat ini mulai 2 minggu lalu menggelar aksi demonstrasi dengan menggelar tenda atau mengadakan perkemahan bentuk sebagai solidaritas atau protes pro-Palestina. Dan seperti yang tadi disampaikan, beberapa hari terakhir ini pihak kepolisian kota masing-masing, kepolisian setempat sudah mulai mengambil tindakan tegas atas permintaan pihak kampus karena lokasinya di dalam kampus. Jadi atas izin dari pihak kampus tersebut, polisi memasuki kawasan atau komplek kampus dan berusaha membubarkan secara damai. Namun di sejumlah perguruan tinggi terjadi aksi perlawanan seperti yang terjadi di UCLA tadi yang disampaikan. Aksi demonstrasi di sana memang sempat ricu, terlebih kemarin ada insiden di mana aksi demonstrasi yang berlangsung damai di dalam komplek UCLA tersebut didatangi oleh sekelompok orang yang diduga dari pro-Israel, dan mereka menyerang, memukul sejumlah demonstran di UCLA tersebut, dan beberapa di antaranya terluka. Dan polisi juga setelah itu berusaha untuk membubarkan secara paksa setelah mereka memperingatkan kepada mahasiswanya untuk membubarkan diri secara sukarela. Namun setelah melewati tenggang waktu mereka tidak membubarkan diri, akhirnya terpaksa polisi yang dengan pakaian anti hura lengkap tersebut berusaha mengusir atau mengeluarkan dan membongkar tenda-tenda perkemahan mereka. Dan dari informasi yang kami peroleh, ratusan mahasiswa saat ini diamankan atau ditangkap karena melawan ataupun melanggar dari batas yang telah ditentukan dan melakukan aksi perlawanan. Dan secara global seperti di Columbia University, Nadila, yang merupakan awal atau epicenter, yang merupakan pusat awalnya terjadi aksi demonstrasi dengan mendirikan tenda di dalam lingkungan kampus. Beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, polisi akhirnya bisa atau berhasil membongkar dan memaksa mahasiswa untuk keluar dari lingkungan kampus. Dan saat ini di dalam lingkungan kampus tersebut ditempatkan sejumlah personel NYPD atau polisi kota New York. Dan dari insiden pembubaran ini tidak ada korban jiwa atau perlawanan, dan NYPD atau polisi kota New York tersebut tidak sempat menggunakan kekerasan ataupun bahkan tembakan dengan peluru karet ataupun gas air mata. Namun upaya pembubaran tersebut tidak menyurutkan aksi dari mahasiswa Columbia. Mereka semalam menggelar aksi di depan kampus mereka, di luar kampus. Bahkan terlihat lebih banyak ratusan mahasiswa, juga masyarakat warga sekitar hingga tengah malam, dan saat ini pun juga masih berlangsung. Aksi demonstrasi yang digelar oleh kampus-kampus prestisius ternama di berbagai negara bagian. Saat ini ada 40 kampus tersebut menjadi atau mendapat perhatian dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden, di mana tadi menyampaikan bahwa aksi mahasiswa menyampaikan aspirasi tersebut sah-sah saja. Namun pemerintah Amerika Serikat atau Presiden Amerika Serikat tidak mentolerir apabila mereka mengadakan aksi pengerusakan atau pendudukan gedung-gedung kampus sekolah, bahkan pengerusakan, dan tidak mentolerir, tidak ada tempat bagi mereka yang menciptakan ataupun menebar kebencian terhadap kelompok tertentu atau antisemitisme ataupun juga bahkan Islamofobia ataupun anti terhadap kelompok tertentu. Dan Presiden Joe Biden juga saat ditanya apakah perlu mengerahkan
pasukan Garda Nasional atau Tentara Amerika Serikat ke kampus-kampus. Untuk saat ini Joe Biden menyatakan tidak perlu karena aksi tersebut hingga saat ini masih bisa ditolerir meskipun terjadi sejumlah insiden. Dan Nadila, saat ini hingga detik ini aksi gelombang protes demonstrasi di kalangan mahasiswa masih terus berlangsung dan bahkan sepertinya lebih besar karena tuntutan mereka saat ini sepertinya masih belum diperhatikan oleh pemerintah, yaitu diantaranya adalah menuntut agar Amerika Serikat, pemerintah Amerika Serikat ikut membantu mendorong ataupun berharap agar pertempuran antara Hamas dan Israel segera berakhir, dan juga sejumlah mahasiswa di kampus-kampus tersebut juga menuntut agar perguruan tinggi mereka memutuskan hubungan kerjasama dengan instansi atau perusahaan-perusahaan yang berkaitan atau berhubungan dengan Israel yang saat ini mereka anggap melakukan aksi genosida terhadap rakyat Palestina. Adila. Yandri, apakah aksi demonstrasi ini merupakan dampak dari Amerika Serikat yang menggunakan hak vetonya menolak Palestina masuk ke anggotaan PBB, Yandri? Ijul, sepertinya apa yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat saat ini sangat ataupun berada di pihak Israel, termasuk tadi saat memberikan veto di PBB, di mana PBB saat itu berupaya agar menghentikan ataupun dilakukan gencatan senjata dan juga mempermudah ataupun membantu pemberian bantuan kepada warga Palestina, dan sepertinya pemerintah Amerika Serikat menutup mata akan ribuan atau lebih dari saat ini 35.000 korban rakyat sipil yang meninggal dunia akibat agresi militer Israel. Dan ini yang sepertinya pemerintah Amerika Serikat menurut rakyat ataupun mahasiswa-mahasiswa ini tidak serius untuk menekan Israel atau mendorong untuk segera diakhirinya atau berakhirnya aksi militer dari Israel yang saat ini terus memakan korban jiwa. Dan inilah yang terus yang akan dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa ke Amerika Serikat dan juga warga di sini untuk terus melakukan aksi unjuk rasa, aksi demonstrasi pro-Palestina. Meskipun mereka, para mahasiswa ini, dari sejumlah perguruan tinggi diancam untuk dikenakan sanksi administrasi apabila mereka terus melakukan aksi demonstrasi di lingkungan kampus dan melewati tenggang waktu yang diberikan oleh sejumlah perguruan tinggi. Dan saat ini kondisi dari seluruh aksi demonstrasi ini sebenarnya dilakukan ataupun aksi dari mahasiswa-mahasiswa di kampus-kampus sebenarnya dilakukan secara damai. Ijul. Ya, Yandri, tadi Anda sempat menyebutkan bahwa aksi demonstrasi ini masih akan terus berlanjut. Apakah ini hanya akan berlangsung di pusat kota Amerika Serikat saja, ataukah akan berlangsung di beberapa negara bagian Amerika? Iya, saat ini sejak 2 minggu yang lalu, sepertinya secara serentak, secara masif di setiap negara bagian di Amerika Serikat memiliki kampus-kampus yang ternama, dan sekitar lebih dari separuh ataupun 25 negara bagian di setiap 25 negara bagian ini di kampus-kampus tersebut mahasiswa menggelar aksi serupa dengan menggelar aksi demonstrasi di dalam lingkungan kampus. Beberapa di antaranya mengikuti Kolombia dengan mendirikan tenda bermalam di sana, melakukan aktivitas di dalam lingkungan kampus tersebut. Dan ini aksi mereka benar-benar mengena dan mendapat perhatian, baik itu dari masing-masing perguruan tinggi maupun dari pemerintah Amerika Serikat. Karena Nadila, saat ini di kampus-kampus seluruh perguruan tinggi Amerika Serikat ini memasuki masa-masa terakhir, yaitu di mana mahasiswa
akan melakukan ujian dan rata-rata bulan depan, 1 bulan lagi mereka akan menggelar wisuda. Dan aksi unjuk rasa dengan menggelar tenda tersebut menggunakan lapangan yang biasanya digunakan untuk acara wisuda, dan tentunya ini sangat mengganggu sekali dan mengkhawatirkan pihak universitas karena seperti di beberapa negara bagian saat ini sudah membatalkan atau menunda ujian. Kemudian juga kelas-kelas dialihkan menjadi kelas online, dan juga beberapa universitas sudah membatalkan acara wisuda yang mestinya segera dilaksanakan beberapa waktu ke depan dengan wisuda melalui online. Jadi ini sangat mendapat ataupun berpengaruh sekali aksi demonstrasi Gaza Solidarity Encampment atau menggelar perkemahan di dalam lingkungan kampus, dan cukup membuat perhatian baik itu pihak keamanan di sejumlah kota di berbagai negara bagian yang terjadi aksi, dan juga bahkan Presiden Amerika Serikat secara khusus memberikan perhatian dan berkomentar akan fenomena aksi demonstrasi di dalam lingkungan kampus. Nadila. Yanri Subekti mengabarkan langsung dari Amerika Serikat. Terima kasih, selamat bertugas kembali.